Saudara, masih soal Bansos, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara atas suap yang diterimanya dalam proyek Bansos COVID-19. Bisa melihat secara keseluruhan ruang persidangan ini. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan Juliari terbukti secara sah menerima suap dari proyek pengadaan Bansos COVID-19 tahun 2020. Untuk itu, Jaksa menuntut Juliari dengan pidana penjara 11 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain itu, Jaksa juga menuntut Juliari membayar uang pengganti kepada negara senilai 14 miliar 557 juta 450.000 rupiah, serta mencabut hak politik selama 4 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pidana. Hari ini berdasarkan agenda persidangan, penuntut umum akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 14 miliar 597 juta 450.000 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta berdana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Sementara itu, Juliari Batubara menyatakan akan mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diterimanya dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, menyatakan tuntutan jaksa lebih berdasarkan asumsi daripada fakta di persidangan. Salah satunya terkait uang suap yang disebut mencapai 34 miliar rupiah. Kita dengar tadi di hadapan persidangan tidak pernah kita dengar adanya uang yang diterima dari PT Bumi Pangan Dikdaya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami akan coba sampaikan nanti di dalam pembelaan kami, sehingga kami memohon waktu yang mulia dengan waktu yang cukup. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh penuntut umum ini lebih banyak berdasarkan asumsi, berdasarkan keterangan dari Matius Joko Santoso dan keterangan dari Adi Wahyono tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain. Di hadapan persidangan, kita mendengar sejumlah saksi yang mengatakan bahwa uang yang mereka serahkan kepada Matius Joko Santoso sekitar 7 miliar atau 6 miliar sekian rupiah. Akan tetapi tuntutan ini seolah-olah ada uang berdasarkan keterangan saksi sebesar 32 miliar. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sidang tuntutan Juliari Batubara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Feni, selamat sore. Juliari Batubara ini kan dituntut 11 tahun penjara. Seperti apa keterlibatan Juliari dalam kasus korupsi Bansos ini sampai jaksa memutuskan untuk menuntut 11 tahun penjara, bukan seumur hidup? Ya, Livi, tadi dalam pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum menjabarkan sejumlah fakta persidangan yang kemudian membuat jaksa yakin bahwa Juliari menerima uang suap 32,4 miliar rupiah. Uang suap ini sebenarnya, Livi, tidak diterima Juliari seorang diri, namun dilakukan bersama-sama dengan 2 orang anak buahnya yang merupakan pejabat juga di Kementerian Sosial, yakni Matius Joko Santoso yang merupakan pejabat pembuat komitmen dan juga Adi Wahyono yang merupakan kuasa pengguna anggaran. Dari fakta persidangan yang dijabarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam berkas tuntutannya, diketahui bahwa Juliari Batubara memerintahkan Matius Joko dan juga Adi Wahyono untuk mengutip fee sebesar Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial sembako yang diedarkan di kawasan Jabodetabek. Jaksa awalnya mencurigai penerimaan yang diterima atau yang dimiliki oleh Matius Joko dan juga Adi Wahyono. Menurut jaksa, diragukan bahwa dalam levelnya sebagai pejabat di Kementerian Sosial, keduanya memiliki pemasukan ataupun juga penerimaan miliaran rupiah.
Oleh karena itu, jaksa kemudian mencurigai dan menarik benang merah bahwa pemasukan yang diterima oleh keduanya ini merupakan bagian dari perintah yang disampaikan oleh Juliari Batubara untuk melakukan pengutipan ataupun fee sebesar Rp10.000 tadi. Perlu diketahui bahwa dari Rp32,4 miliar uang suap yang diduga diterima oleh Juliari, 1,28 miliar diantaranya diduga diberikan oleh Hari Van Sidabuke, dan kemudian 1,95 miliar rupiah diberikan oleh Adian Madanaja, dan sisanya sekitar 22,9 miliar rupiah diberikan oleh sejumlah pengusaha penyedia paket bantuan sosial tersebut. Dan pemberiannya ini dijabarkan secara runtut oleh jaksa KPK begitu dalam berkas tuntutan, dan kemudian diduga uang yang diterima oleh Matius Djoko dan juga Adi Wahyono ini diberikan kepada Juliari dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Salah satunya adalah menyewa jet pribadi untuk bepergian ke Bali, Semarang, dan juga Lampung. Jadi keterkaitan Juliari ini adalah karena ia memerintahkan kepada Matius Djoko dan juga Adi Wahyono untuk melakukan pengutipan Rp10.000 tadi. Dan Livi, memang tadi seperti yang sudah disampaikan setelah pembacaan tuntutan dari pihak kuasa hukum Magdir, Ismail menyatakan bahwa ini tuntutan yang mengada-ada, begitu terlalu banyak asumsi. Magdir mempertanyakan kenapa hanya 2 pengusaha saja, sementara ada puluhan pengusaha yang dimasukkan namanya dalam dakwaan, tapi kemudian tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Di sisi lain, Livi, kasus ini cukup menyorot atensi masyarakat, begitu, karena banyak masyarakat atau banyak kelompok yang meminta agar dituntut maksimal, yakni seumur hidup seperti yang Anda sampaikan. Namun tentu saja ini masih bergulir begitu persidangannya, karena masih akan ada pledoi atau nota pembelaan dari pihak Juliari Batubara, kemudian juga masih ada replik dan juga duplik sampai nantinya pada putusan atau vonis dari majelis hakim. Apakah majelis akan memutus lebih tinggi daripada tuntutan atau setidak-tidaknya sama dengan tuntutan, karena memang kasus korupsi ini cukup menyakiti hati masyarakat, dilakukan oleh pejabat negara pada saat bencana pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita tunggu apakah nanti majelis hakim bisa memberikan vonis yang memberikan rasa adil bagi masyarakat Indonesia. Demikian, Livi. Feni Sinuraya, jurnalis Kompas TV langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaga kesehatan, Feni.